Sip. Oke, Ya, bismillah. selamat siang Pak. Silakan duduk. Ya, perkenalkan Siang, Dok. saya yang jaga di klinik saat ini. Dengan Bapak siapa? Bapak Nanda, Dok. Bapak Nanda. Oh ya, umurnya berapa Pak? 20 tahun, Dok. 20 tahun. Bapak bekerja? Sekarang enggak, Dok. Oh, enggak. Oke. Ya. Ada yang bisa saya bantu Pak? Jadi gini, Dok. Akhir-akhir ini saya selalu ingat kejadian 2 tahun lalu, Dok. Jadi 2 tahun lalu tuh pernah tangan saya luka, Dok. Sampai harus operasi jahit, Dok. Kalau sekarang eh, sampai sekarang masih keinget, Dok. Apa lukanya itu, Dok? Lukanya kenapa Pak? Itu pas saya kerja kan saya dulu jadi chef, Dok. Hmm. 2 tahun lalu tuh ke iris, Dok, sama pisau nggak sengaja. Oh, Bapak dulunya bekerja sebagai chef gitu ya? Iya, Dok. Oh ya. Jadi karena peristiwa itu Bapak merasa trauma gitu Pak? Iya, Dok, trauma Hmm. sampai-sampai saya nggak kuat lagi kerja, Dok. Karena kan kerja saya kan chef, sering lihat pisau. Kalau lihat pisau tuh keingat terus kejadian itu, Dok. Hmm. Sampai sekarang Apa pun masih keingat gitu, Dok. apa aja yang Bapak rasakan waktu itu, Pak? Eh Saat saya lihat pisau tuh saya gimana ya, Dok? Gemetar gitu, Dok. Keingat pas pas saya kena pisaunya kena tangan saya, pas saya dibawa ke IGD untuk dioperasi gitu, Dok. Saya masih trauma sampai sekarang, Dok. Oh gitu. Sudah berapa lama Pak kejadiannya? Itu sekitar eh, 1,5 tahun lalu lah, Dok, Satu kejadiannya. setengah tahun yang lalu. Iya, Dok. Iya. Sampai sekarang Pak, Bapak rasakan? Iya, Dok, sampai sekarang, Dok. Sampai saya nggak mau keluar rumah lagi, Dok, rasanya, Dok. Nggak mau keluar rumah lagi gara-gara itu ya. Iya, Dok. Dulunya pas awal-awal awal-awal kena itu gimana Pak? Rasanya? Apakah Bapak ada rasa pusing, ada Oh, cemas atau rasanya bagaimana? takut sekali saya, Dok. Iya, iya, Dok, ada cemas tuh, apa berdebar-debar gitu, Dok. Takut apa saya nggak bisa kerja lagi, Dok. Kan tangan kan chef tuh sebagai tangannya tuh kan sangat berguna, Dok. Yang dipakai kehidupan sehari-hari, Dok. Iya, iya. Apa aja tuh Pak yang memperberat keluhan Bapak tadi? Itu, Dok, saat saya ngeliat pisau, saat saya bahkan saya kalau lihat video pisau pun begitu, Dok, gemetaran. Kadang sering sesak napas juga, Dok, lihat pisau. Oh gitu ya Pak ya. Nah kalau yang meringankan ada enggak Pak sejauh ini? Sejauh ini paling saya tutup mata aja, Dok, terus saya coba tidur. Gitu. Kadang coba wudhu juga, Dok, tapi masih keingat juga. Kalau berobat udah ada Pak sebelumnya? Eh, Belum sih, Dok, belum Oh, ada. belum ada. Baru ini berarti ya Pak. Hmm, iya, Dok. Bapak ada keluhan lain enggak? Maksudnya dari emosi Bapak bagaimana gitu. Kemudian dari Bapak melihat suatu masalah itu bagaimana gitu. Setelah ada trauma tersebut. Tomat itu paling saya cuman takut lihat pisau sih, Dok. Terus oh iya, kadang-kadang saya juga apa suka mimpi buruk juga, Dok, malam-malam. Suka mimpi kejadian yang pas teriris pisau itu, Dok. Sampai saya tiba-tiba bangun gitu, Dok. Oh iya. Menurut Bapak itu cukup mengganggu.
aktivitas sehari-harinya. sangat 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 mengganggu dok. Sangat mengganggu ya Pak ya. Kalau untuk Iya dok. komunikasi dengan keluarga atau dengan kolega atau teman-teman bagaimana Pak? Terganggu juga setelah itu, setelah kejadian itu? Ah, iya dok. Setelah itu kan saya trauma dok, nggak mau keluar rumah. Jadi saya nggak pernah lagi hubungi mereka dok. Walaupun mereka hubungi saya nggak angkat juga dok. Gitu. Jadi apa saja yang Iya dok. Bapak kerjakan kalau ada waktu senggang Pak? Kalau sendiri? Nah itu tuh. Kadang saya melamun sih dok, memikirkan apa kok gini saya dok. Karena cuma masa apa gara-gara pisau, masalah sampai segini beratnya hidup saya dok. Iya iya Itu aja sih benar-benar. dok. Bapak sebelumnya ada penyakit lain enggak? Enggak dok, alhamdulillah sehat dok. Sehat-sehat aja ya Pak ya. Iya dok. Dulunya Pak, Bapak pernah ada cemas-cemas seperti ini juga enggak? Dulu enggak sih dok. Enggak ada Pak? Enggak ada dok. Ada. Kalau pergaulan gimana Pak? Ah itu dok. Dulu tuh saya suka dibully gitu dok. Pas apa sekolah. Ya, waktu sekolah. Iya. Hmm. Itu Tuh kadang saya mengganggu. nggak tahu juga mau cerita ke siapa kan. Oh gitu. Iya iya iya. Cukup Iya. mengganggu keseharian Bapak enggak waktu itu? Iya. Kalau masalah pembelian tuh kan cukup mengganggu sih dok sebenarnya. Hmm. Tapi gimana masa-masa anak-anak kan. Iya iya iya. Kalau dukungan dari keluarga ada Pak? Atau orang terdekat gitu? Dukungan ada sih dok. Hmm. Ada sebenarnya ada. Tapi saya aja menjaga jarak dok gitu dok. Sampai sekarang tuh Pak? Iya dok. Oh alah. Iya iya. Saya nanti merasa mereka terbebani kan karena saya kan. Makanya saya jaga jarak gitu dok. Dengan rekan-rekan kerja gimana Pak? Pak Bapak bekerja dulu? Nggak, nggak ada saya hubungi sama sekarang dok. Gitu ya Pak ya. Bapak ada ini, Iya dok. maaf Pak, ada memakai narkoba atau zat-zat seperti itu Pak? Mohon maaf. Oh enggak dok. Enggak pernah saya pakai gitu dok. Oh, enggak ada ya Pak ya, syukurlah. Iya iya iya. Kalau di keluarga Bapak, mohon maaf, itu ada yang ini juga, ada yang cemas-cemas seperti ini juga Pak? Dari orang tua mungkin Hmm, atau saudara? setahu saya nggak ada sih dok. Tidak ada. Oh gitu ya Pak ya. Nggak ada sih dok. Iya. Berarti saat ini Bapak tinggal dengan keluarga atau sendiri Pak? Kalau sekarang saya dengan sendiri dok. Sendiri aja. Oh karena Iya. memang tidak dihubungi lagi gitu ya Pak ya? Memang tidak ada komunikasi lagi? Iya dok. Oh iya iya. Iya. Hmm. Saya juga nanti merasa mereka terbebani karena saya kan dok. Jadi saya nggak mau gitu juga dok. Iya iya benar-benar. Bapak sejauh ini ada yang ingin disampaikan lagi atau ada yang ingin bertanya kepada saya gitu? Yang terasa lagi? Saya ini bisa sembuh nggak dok? Kira-kira dok. Oh kalau sembuh, nah gini ya Pak ya. Jadi sebenarnya untuk keluhan Bapak ini itu eh, bisa sembuh, insya Allah bisa sembuh ya. Asalkan Bapak rajin rutin berobat, Bapak rutin eh, apa terbuka gitu ya, Bapak mau terbuka tentang masalah Bapak ini, baik ke keluarga Bapak, ke teman-teman Bapak atau orang-orang yang Bapak percaya, atau mungkin Bapak bisa datang ke sini lagi juga boleh untuk menceritakan keluhannya. Nah, jadi kalau saya boleh simpulkan, cemas-cemas yang Bapak alami ini karena adanya trauma seperti itu ya Pak ya, adanya trauma karena peristiwa 1,5 tahun yang lalu itu. Nah kalau di istilah kami itu namanya PTSD gitu ya Pak ya. Nah jadi
untuk PTSD ini sebenarnya itu kalau pasien yang datang, kalau mereka rutin berobat, kalau mereka dapat dukungan sosial dari lingkungan sekitar, insya Allah mereka bisa lebih baik dari yang sebelumnya gitu Pak ya. Setidaknya cemas-cemas yang Bapak rasakan ini bisa lebih ringan daripada yang biasanya. Setidaknya hal yang Bapak rasakan saat ini tidak terlalu mengganggu dari keseharian Bapak. Bapak bisa bekerja lagi, Bapak bisa tersenyum lagi, bahkan Bapak bisa melakukan keseharian seperti biasa lagi. Seperti itu. Gimana Pak, ada lagi? Ya dok. Tidak ada. Enggak dok. Ya, Ya, dok. jadi jadi gitu aja ya Pak ya. Jadi setelah saya dengar cerita dari Bapak tadi, cerita Bapak menarik sekali, Apa yang Bapak rasakan itu ya sudah tersampaikan lah ya Bapak ya, sudah tersampaikan. Apa yang terasa sudah Bapak, saya apresiasi keterbukaan Bapak terhadap kami. Bapak mau datang ke sini, Bapak mau menceritakan masalah Bapak, gitu ya. Setidaknya hal ini bisa membuat Bapak lebih lega daripada yang sebelumnya. Nah, untuk itu di sini kami Ya dok. merencanakan program gitu ya Pak ya. Nah, program terapi. Nah, Bapak mau sembuh Pak? Mau dok, mau Mau Pak ya? sekali dok. Nah, iya. Jadi di sini kita rencanakan program untuk kesembuhan Bapak. Jadi mudah-mudahan dengan menjalankan program ini nanti itu Bapak bisa mendapatkan dukungan sosial dari orang-orang sekitar lagi. Kemudian Bapak bisa meyakinkan diri Bapak kalau Bapak itu kuat, kalau Bapak bisa sembuh, gitu ya Pak ya. Jadi nanti akan ada beberapa program, akan ada beberapa jenis terapi yang akan kami tawarkan kepada Bapak. Itu termasuk nanti akan terapi perilaku, terapi kognitif gitu ya Pak ya. Dan Bapak juga harus sering-sering gitu cerita ke orang-orang yang terdekat Bapak, ke orang-orang yang Bapak bisa percaya gitu. Nah, jadi Ya dok. untuk sekarang pesan saya kepada Bapak cuma harus kuatkan diri Bapak, kalau Bapak bisa, kalau Bapak ingin sembuh. Jadi istilahnya kejadian 1,5 tahun yang lalu itu sudah cukup lama ya gitu ya Pak, sudah cukup lama. Jadi semoga Bapak bisa melupakan apa yang terjadi pada saat itu sampai sekarang gitu. Setidaknya Bapak pulang dari sini, Bapak bisa merasa lebih baik daripada yang Bapak rasakan sebelumnya. Ya, amin. Ya. Oke. Ya, jadi gitu ya Pak. Terima kasih banyak atas waktunya Pak. Oke. Nah, Bapak semangat ya, semoga bisa sembuh. Oke. Ya. Oke. Terima kasih dok. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Oke, sampai jumpa Pak. Waalaikumsalam.